Ya. Bukan hanya itu, hambanya dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi bersabda, nanti kalian ketika ini kabar-kabar gaib ya, yang belum kita sampai. Nabi selalu memberikan kabar-kabar gaib itu buat penunjuk buat umatnya. Nabi bersabda, nanti akan masuk kepada surganya Allah hamba yang masuknya itu dengan cara berjalan biasa normal. Nanti ada juga yang lagi jalan jatuh, yang lagi jalan jatuh. Ini gambaran kepada jembatan yang disebut sirat. Nanti ada juga gitu ya, yang dia itu menyeret tubuhnya sendiri sehingga berdarah-darah. Bagi yang selamat ya, dengan sirat ini mengerikan ya. Nabi bilang kalau amalannya bagus, engkau akan lihat ada orang lewat bagaikan petir secepat kilat. Gara-gara amalannya banyak dan bagus, melewati jembatan itu bagaikan petir. Ada lagi yang melewati jembatan itu bagaikan angin topan, wus. Itu udah nggak keburu itu. Nabi bilang itu yang namanya jembatan itu yang kalian lewati satu persatu. Kanan kirinya itu ada besi-besi yang mengguntai ke bawah dan berputar. Ya. Sehingga kalau dia jatuh atau meleng sedikit, udah habis sama besi itu dan jatuh ke neraka jahanam. Nah, akhirnya Nabi cerita nih, ketika ada seorang hamba yang selamat, ya, selamat tuh ada yang selamatnya dengan cara jalan, ada yang selamatnya dengan cara terseok-seok, ada yang selamat macam-macam deh. Kan abis sirat ya, kan sebelum sirat itu kan penimbangan ya. Nabi itu ada di atas itu. Nabi bilang, dan saya berada di atasmu. Dilihatin satu persatu ya. Jadi setiap Nabi itu memperhatikan umatnya. Nah Rasulullah bilang, aku tuh berada di atas kalian. Aku minta sama Allah, ya Allah selamatin umatku ini, selamatin umatku. Nah begitu mau masuk ke pintu surga ya, ada yang namanya pintu surga. Surga kan udah kenikmatan semuanya, apalagi yang kata Rasulullah itu begitu mau masuk ke pintu surga ada pohon ya. Pohon Allah kasih tuh sek sebelum dia masuk pintu surga itu. Ya Allah katanya, sampai hambanya itu bilang, ya Allah pohon cakep banget, ya Allah tolong dong deketin tuh pohon, pengen deh aku berteduh gitu loh. Ya Allah tolong dong, itu kan ada buahnya, pengen deh aku makan. Jadi dia minta gitu, dia minta sama Allah itu pohon yang ditontonin itu didekatkan. Akhirnya Allah bilang, kamu minta? Iya ya Allah, tapi abis itu gak bisa lagi ya, minta cuma sekali gitu loh kata Allah. Mintanya cuma sekali, nggak boleh dua kali. Iya saya janji Allah nggak bakalan saya minta lagi, pokoknya deketin. Akhirnya deketin pohon, dia berlindung di situ, kemudian diambil buahnya dimakan ya. Kemudian datang lagi pohon yang lebih bagus. Ya Allah aku minta lagi, tadi udah janji kagak mau. Nggak boleh kan, kita udah janji. Ya Allah sekali ini aja, sekali ini aja, kan tadi udah janji. Ya itu kan tadi sekali ini aja. Jadi Pak emang bener ya, Rasulullah bilang itu nanti kalian itu di surga bawel. Umat Muhammad itu di surga bawel. Bawelnya kenapa? Banyak mintanya. Nanti Bu Nabi yang bilang, kalian itu ketika di surga pasti nyari teman-teman ataupun saudara.
Begitu kalian jumpai dan nggak ketemu, akhirnya dia minta tuh sama Allah, ya Allah, saya nggak ketemu teman saya Maimunah, buat teman saya ngaji. Saya udah keliling ke sono kemari, gitu ya. Tolong dong cariin. Dicariin, akhirnya ada itu. Kata malaikat, dia lagi di sebelah, katanya. Loh, pantesan nggak ketemu, gitu ya. Ngapain di sebelah? Ternyata dia mampir dulu di neraka. Disitulah kemudian ya temannya yang baik itu, andaikan dia orang baik dan pahalanya baik, bisa nyelamatin. Ya, orang-orang saleh, orang-orang baik itu bisa menyelamatkan temannya di neraka. Nah, ketiga datang begitu lagi. Ya, 3 kali bayangin, janji kagak, mau minta lagi, datengin yang bagus, minta lagi, datengin yang bagus, minta lagi, gitu ya. Sampai akhirnya kan lagi makan tuh enak dia. Ini cerita Nabi ya, lagi berteduh di bawah pohon, lagi makan buah-buahan yang nikmat. Dia ngedenger suara ribut dari penghuni sorga. Dia ngedenger, kan sorga di depan dia tuh ya. Sebelum masuk sorga kan ada pohon yang kemudian dia berlindung di situ, kemudian makan. Nah, lagi asik-asik makan, kata Rasulullah, dia ngedengar suara penghuni sorga ribut. Bukan ribut, artinya banyak gitu loh suara itu. Akhirnya dia minta lagi, ya Allah, adkhilniha, masukin dong saya ke dalam sorga. Kalau kita, mungkin kita udah omelin nih orang ya. Udah dikasih, janji kagak mau, nggak minta lagi, dia minta lagi. Udah terakhir dia minta masukin sorga lagi ya. Akhirnya Allah bilang, ya, aku tidak akan pernah bisa melarang kalian untuk masuk surgaku. Wahai fulan, andaikan engkau mau saat ini dunia satu isi dan 2 kali lipat dunia. Jadi di sorga yang Allah tawarin dunia. Andaikan engkau mau 1 dunia dan aku tambahin 1 dunia lagi di seisinya, aku kasih. Ya. Jadi dia mintanya sorga, Allah nawarinnya 2 dunia. Lihat nih Pak, dia mintanya masuk sorga, Allah nawarin 2 dunia. Ya. Apa jawaban hamba itu, kata Rasulullah? Atas tahzi minni ya Allah wa anta rabbul izzah. Ya. Kan gak seimbang nih Bu, mintanya sorga, dikasihnya dunia dan 2 kali lipat dari dunia. Hamba itu bilang, ya Allah, ya, ngejek ya, aku mintanya sorga kok dikasihnya dunia ya. Atas tahzi minni ya, ngolok-ngolok aku ya Allah, engkau kan Tuhan, masa ngolok-ngolok hambanya gitu ya. Karena permintaannya tidak seimbang. Dia mintanya sorga tapi Allah nawarin dunia gitu ya, karena dia belum masuk surga. Nah, kemudian begitu hambanya bilang, ya Allah, engkau ngolok-ngolok aku ya, apa yang Allah lakukan? Fadhahikallahu, maka kemudian Allah pun tersenyum. Ya. Ini hadis-hadis yang kemudian Rasulullah riwayatkan, sesungguhnya jangankan manusia, Allah pun bisa tersenyum gitu loh. Atas perbuatan hambanya.